Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak atau Ibu dosen penguji UKIN PPG Daljab tahun 2020 Universitas Negeri Medan. Perkenalkan, nama saya Yudi Kohar, peserta PPG dalam jabatan tahap 2 Universitas Negeri Medan. Dengan nomor peserta 2020504087. Saya ulangi, 2020504087. Pada kesempatan kali ini, yaitu di hari Senin 23 November tahun 2020 jam 9.00 WIB akan melaksanakan ujian praktik jar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kegiatan pembelajaran kita mulai, terlebih dahulu ingin doa. Salah satu, silakan Ibu doa, Rek. Semua siap? Doa mulai. Bagaimana kabarnya anak-anak sekalian? Alhamdulillah, luar biasa Allah. Oke, kayaknya nggak semangat ya. Bagaimana kabarnya anak-anak sekalian? Alhamdulillah, luar biasa Allah. SMK? Bisa, SMK? bisa. Oke. Pada kesempatan kali ini, sebelum kita mulainya ya, lebih dahulu saya cek kehadiran kalian. Siapa yang tidak hadir di kesempatan hari ini? David ya? Alasannya apa? Oke, hanya David ya. Sebelum berangkat, apakah kalian sudah sarapan semua? Kenapa alasannya kok belum? Ya, jadi ya, sarapan itu adalah kegiatan yang sangat penting ya, yang paling utama sebelum kita memulai kegiatan di hari itu juga, gitu loh ya. Jadi kita wajib sebelum melakukan kegiatan sarapan terlebih dahulu. Karena dengan sarapan ya menjaga kesehatan daripada lambung kita. Ya, dengan seperti itu nanti aktivitas kita ya akan berjalan dengan baik. Kita tidak merasa lemas, kemudian di kemudian hari nantinya juga efeknya sangat baik. Ya. Kalau nggak sarapan beresiko yaitu dengan yang namanya sakit mah. Ya. Jadi sakit mah itu diawali dengan orang itu tidak mengontrol pola makannya, ya, tidak menjaga pola makan yang teratur. Oleh sebab itu yang paling utama itu adalah terlebih dahulu sarapan ya, maksimal itu jam 8 lah ya, jam 8 pagi itu sudah sarapan sebelum beraktivitas. Kayak gitu ya. Pada kesempatan kemarin kita sudah mempelajari mengenai materi pembelajaran yaitu apa? Untuk minggu kemarin produk fresh ya, produk fresh ya.
Jadi produk fresh. Nah, mungkin kita ulas sedikit saja produk fresh itu apa saja? Produk fresh yang kalian tahu apa saja kemarin? Sayuran, buah, terus daging. Ya, itu ya. Jadi ada sayuran, ada buah, ada daging. Itu adalah produk di mana kita harus menjaga kesegarannya. Sebagai seorang nanti seorang tamu niaga ya, maka kita harus menjaga daripada kesegaran produk itu, yaitu berupa dengan mengeceknya terus ya secara berkala ketika melaksanakan kegiatan. Kemudian itu ke materi pembelajaran yaitu elemen produk. Baik, untuk materi kita ya di pertemuan kali ini yaitu menyeleksi elemen produk fashion ya, atau elemen produk fashion. Kemudian indikatornya yaitu menyeleksi elemen produk fashion. Kemudian tujuan pembelajarannya kalian nanti mampu untuk menerapkan produk fashion setelah kita melakukan kegiatan pembelajaran di hari ini. Kemudian yang kedua, kalian mampu menganalisis warna kain ya, warna kain. Kemudian yang ketiga yaitu menganalisis bahan dasar kain itu sendiri. Itu ya tujuan pembelajaran kita di kesempatan kali ini. Mungkin terlebih dahulu saya ingin ketahui apa sih yang sudah kalian ketahui mengenai produk fashion. Mungkin dari nama kainnya. Ada yang sudah tahu apa saja sih nama-nama kain itu? Mungkin si Erik. Sutra. Selain Sutra, tahu? Mungkin si siapa lagi? Dila. Oh ya, sorry, Dila. Ya, Wall, masuk. Yang lainnya? Mori. Terus? Wolfish, ya, sama Wall tadi ya. Apa? Denim, oke, denim. Yang lainnya? Ada yang bisa menyebutkan lagi? Apa saja nama kain ya yang kalian tahu? Kalau dari pembuatan levis ya, bahan dari levis ya, celana levis itu merahnya ya, celana jeans. Nah itu apa nama bahannya? Denim ya. Oke, berarti kalian sudah membaca materi pembelajaran yang sebelumnya sudah saya bagikan ya di Google Classroom ya, sudah diunduh kemudian dipelajari sebelum kita melaksanakan kegiatan pembelajaran secara luring di kesempatan kali ini. Kemudian warna kain di antara satu kelas ini ya, kalian itu sama nggak sukaan dari sebuah warna kain, sama nggak? Beda-beda ya. Pasti setiap individu punya minat ya dengan sebuah warna kain itu pasti berbeda-beda. Ada yang suka warnanya pink, ya mungkin kalau cowok warnanya hitam ya. Apa ada yang warnanya suka warna pink? Enggak ya? Ya mungkin lebih dominan cewek yang suka warna pink. Oke. Terus kemudian bahan dasar ya, tadi sudah ya. Oke itu ya. Jadi materi yang akan kita capai ya untuk di pertemuan kita kali ini. Kemudian kita langsung masuk ke materi ya, pembahasan. Yang pertama yaitu elemen produk fashion. Nah, elemen produk fashion itu apa saja? Jadi ya, produk fashion itu merupakan sesuatu ya, produk yang mengandung unsur style atau gaya. Kemudian gaya itu sendiri ya, atau style itu mengikuti daripada tren. Nah, itu ya. Jadi gaya pada tahun 90-an itu mungkin berbeda dengan gaya atau tren style di tahun 2000 sekarang ya. Misalnya ya, namanya jebrek. Nah, itu mengalami perubahan seperti itu ya. Kalau dahulu mungkin orang Indonesia belum memakai atau belum mengenal yang namanya jas. Tapi kemudian setelah karena adanya interaksi antar membuktikan bahwa produk fashion itu mengalami perubahan tren. Seperti itu ya. Paham? Oke. Paham, kita lanjutkan. Nah, elemennya apa saja untuk produk fashion ini? Yang pertama adalah jenis kain tekstil ya. Jenis kain.
Ya, yang pertama itu adalah animal textile, yaitu umumnya berasal dari rambut, bulu, dan serat kulit binatang. Contohnya adalah wool dan sutra. Jadi wool dan sutra itu bahannya dari alam ya, dari alam. Dan bisa dari kulit binatang, dari bulu, ya, rambut atau bulu, kemudian dari serat ya. Kemudian yang B yaitu plant textile, yaitu berasal dari serat tumbuhan. Ini beda. Contohnya katun. Ya. Dari sutra, katun ini berasal dari serat tumbuhan. Kemudian yang C yaitu mineral tekstil, yaitu berasal dari bahan tambang seperti asbes, basa, besi, perak, serat gelas, dan emas. Contohnya itu adalah kain dari bahan asbes. Nah, ini biasanya dibuat untuk campuran bahan bangunan ya, misalnya untuk asbes, untuk campuran buat bodi motor misalnya ya, campuran bodi itu ada kadang dilapisi serat supaya tidak mudah pecah ya, serat karbon biasanya kita kenal. Kemudian yang berikutnya adalah synthetic steel, yaitu berasal dari bahan kimia. Nah, contohnya itu apa? Contohnya itu adalah akrilik atau wool imitasi. Contohnya itu bahannya bludru ya, kemudian dia itu bahannya bukan dari rambut tapi dari bahan kimia, tapi dibuat seolah-olah itu dari wool. Materi-materi ini ya, ketika nanti selesai kita melakukan kegiatan pembelajaran, kemudian masih belum terlalu memahami, bisa kalian saksikan ya, atau lihat di video pembelajaran yang sudah Bapak posting juga di Google Classroom. Jadi bisa dilihat ulang lagi untuk lebih paham. Kemudian yang berikutnya nama kain ya, nama kain. Nah, nama kain apa saja? Yang pertama adalah mori. Ada yang sudah pernah lihat mori? Kalau kita bahas mori pasti yang di benak kita apa? Iya, jadi bukan hanya itu ya, tapi kain mori itu ternyata ya buat dijadikan sebagai bahan untuk batik ya, sebagai bahan untuk B itu adalah denim. Nah, tadi sudah ada yang bisa menyebutkan bahwa bahan dari celana jeans itu adalah denim, benar ya? Jadi levis ya, cara levis itu sebenarnya bukan nama, tapi mungkin tadi di awal sudah saya jelaskan itu bukan jenis celana ya, tapi merek. Nah, namanya apa? Namanya itu adalah jeans. Ya, bahannya itu adalah denim. Kemudian yang C itu adalah linen. Nah, linen ini cocok untuk wilayah yang tropis ya, karena teksturnya yang lembut. Ini biasanya untuk digunakan untuk pakaian bisa untuk wanita maupun pria ya. Biasanya untuk di kegiatan di luar ruangan, bisa untuk kegiatan yang sehari-hari juga bisa, karena cocok untuk wilayah tropis, khususnya di tropis mana? Indonesia ya. Jadi Indonesia ini masuk ke wilayah yang intinya tropis ya. Terus apakah cocok digunakan di wilayah yang dingin? Tentu saja tidak. Misalnya itu merupakan campuran ya. Kalau katun ini bukan murni katun saja. Orang ini agar kain tetap kuat dan nyaman serta mudah menyerap keringat. Ada yang bisa memberikan contohnya? Ini biasanya untuk bahan apa? Pembuatan apa? Handuk, Pak. Hah? Apa? Handuk. Kalau handuk itu kan, kalau di gambar apa contohnya? Kaos ya. Kalau di monitor ya, di layar itu adalah sebuah kaos. Jadi itu contohnya. Contohnya itu adalah kaos yang bisa kita gunakan untuk kegiatan olahraga ya, kemudian aktivitas di luar ruangan juga yang mungkin kita banyak menggerakkan tubuh kita sehingga mudah mengeluarkan keringat. Nah, dengan menggunakan katun ini maka akan menyerap keringat. Oke, kemudian berikutnya itu adalah masih nama kain ya, yang poin E, yaitu polyester atau PE. Nah, polyester atau PE ini terdiri dari dua macam, yaitu katun kombes dan katun kardit. Kemudian yang berikutnya itu adalah lycra. Lycra ini sebenarnya sebuah merek ya, sebuah merek dagang. Akan tetapi karena merek dagang ini ya, atau perusahaan ini
memiliki inovasi, kemudian dia itu memberikan nama sekaligus sebagai merek dagang. Nama kain sekaligus merek dagang. Itu adalah Lycra. Lycra itu adalah bahan untuk membuat baju renang yang bisa kalian lihat ya. Jadi ini sangat cocok karena elastis yang pertama, kemudian yang kedua tidak menyerap air. Jadi ketika kena air kita berenang maka air tersebut tidak tembus ke badan kita. Kemudian yang berikutnya itu adalah drill. Bisa kalian lihat itu gambarnya apa? Tentara ya. Jadi baju tentara itu nama kainnya yang digunakan untuk itu adalah kain drill. Alasannya kenapa? Ada yang bisa menjelaskan alasannya kenapa kok kain drill itu digunakan untuk membuat baju untuk tentara, polisi, ya, mungkin hansip? Ada yang bisa menjelaskan? Supaya nggak ngantuk, bisa menjelaskan? Kenapa kalau kain drill ini sangat cocok untuk pakaian tentara? Gitu ya. Atau yang lain? Yang saya tunjuk, silakan menjawab yang bisa tunjuk tangan. Silakan. Kenapa alasannya? Ayo. Karena dia kuat bahannya ya, akan kuat. Tentara itu kan aktivitasnya di luar ruangan, bawahan. Nah, maka kalian kan akan berkreasi di situ, berkreasi. Kira-kira warna yang cocok antara kerudung dengan baju itu seperti apa? Ya kan? Kan pasti nggak salah-salah supaya menarik. Seperti itu ya. Jadi kalian maka harus perlu memahami antara warna kontras, kemudian warna panas, ya. Jadi harus memahaminya. Sampai sini ada yang belum paham? Ada yang belum paham? Sebelum kita lanjut ke materi yang poin D ya, yaitu warna dingin. Itu adalah warna dalam rentang setengah lingkaran. Di dalam lingkaran warna mulai dari hijau hingga ungu. Warna ini menjadi simbol kelembutan. Ada yang bisa menjelaskan kenapa kita perlu memahami warna dingin ini? Iya. Ada yang bisa nyebutin? Apa menjelaskan? Empat. Jadi untuk nomor 4 kalian itu diminta untuk secara lengkap. Kemudian hasilnya kalian screenshot. Silakan ya, kelompok berikutnya itu kelompoknya Doni ya. Kelompoknya Doni berikutnya nomor 2. Kelompok berikutnya kelompoknya Eka mana? Oke, berikutnya kelompoknya Eka. Terus Helda. Berikutnya kelompoknya Helda ya, kelompoknya Sina, kelompoknya jam 1 sama sini ya. Sama si Elsa. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok saya. Anggota kelompok saya ada Tina, kemudian Sally, dan saya sendiri. Untuk soal yang pertama, Anda adalah seorang yang ditugaskan untuk mempromosikan produk fashion. Hal apa sajakah yang harus Anda ketahui mengenai produk tersebut sebelum Anda mempromosikan kepada konsumen? Nah, tentunya ketika kita ingin mempromosikan sebuah produk, kita harus mengetahui terlebih dahulu jenis dan nama kainnya, yaitu produk fashion. Lalu kemudian keunggulan dan kualitas dari produk tersebut.
memilih suatu produk, maka lihatlah dulu konsumen tersebut dengan melihat warna kulit untuk acara apa, yang seperti apa yang dia inginkan. Lalu yang selanjutnya, jika Anda diminta untuk memajang fashion wanita di sebuah mannequin, maka hal apa saja yang harus dipersiapkan supaya dapat menambah daya tarik bagi konsumen. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam memajang fashion. Yang pertama, kita harus memperhatikan layout atau rata-rata, kemudian menggunakan Windows display, lalu pemilihan mannequin. Dan yang soal yang terakhir, perhatikan contoh deskripsi produk fashion di toko online di atas. Kemudian buatlah sebuah deskripsi produk fashion berbahan real di sebuah toko online atau media sosial. Deskripsikan secara lengkap dan menarik. Hasil tugas dibuktikan dengan screenshot. Jadi di sini kami menjual atau mempromosikan sebuah jaket parka untuk pria berbahan real. Dan deskripsinya, bahannya ini menyerap keringat dan tidak pengap. Kemudian kainnya halus serta tebal. Dan yang poin pentingnya adalah awet dan tahan lama. Lalu tersedia berbagai ukuran dari mulai ukuran S, M, L, XL, XXL, dan triple XL. Kemudian tersedia warna navy coklat, hijau coklat, dan navy abu-abu. Untuk harganya terjangkau bagi yang punya uang, itu 305.500. Bisa dinego dikit. Itu dari kelompok kami. Persilakan untuk yang mau menanggapi. Oke, jika tidak ada, itu saja. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi dari kelompoknya Studium 1, terus kemudian siapa lagi tadi? Sally, terus? Nah itu sudah cukup baik ya. Kemudian sudah menjual produk juga di media sosial ya, dengan memberikan deskripsi. Mungkin saya coba tampilkan ya. Sudah ngirim ya tugasnya. Nomornya berapa ujungnya? Sudah cukup baik ya, artinya sudah mendeskripsikan dari nama kainnya, kemudian jenis produknya, kemudian kelebihannya, kemudian serta ukuran-ukurannya ya. Ukuran-ukuran sudah dicantumkan, jadi konsumen bisa untuk memilihnya. Terus untuk warna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari kelompok 2 yang beranggotakan Eka Setiawan, Ahmad Saiful, dan saya sendiri Doni Melana Saputra. 1. Anda adalah seorang yang ditugaskan untuk mempromosikan produk fashion. Hal apa sajakah yang harus Anda ketahui mengenai produk tersebut sebelum Anda mempromosikan ke konsumen? 1. Menjangkau sasaran yang tepat. 2. Penawaran harus menarik. 3. Kemudahan dalam bertransaksi. Kedua, Anda adalah seorang pramuniaga di bagian fashion. Apa yang harus Anda lakukan jika terdapat konsumen yang bingung dalam menentukan warna pakaian yang akan dipilih? 1. Mendata barang yang ada di gondola atau di rak. 2. Mendisplay barang yang ada pada rak atau gondola. 3. Mempromosikan barang dagangan. 4. Mengepak produk. 5. Membuat laporan tentang penjualan. Untuk kelompok lain yang ingin menanggapi, ditanggapi silakan dari kelompoknya Eko. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikutnya yang lain boleh tanggapi lah ya. Silakan. Nanti siapa yang sudah siap? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Soal yang pertama, Anda adalah seorang yang ditugaskan untuk mempromosikan produk fashion. Hal apa saja yang harus Anda ketahui mengenai produk tersebut sebelum Anda promosikan ke konsumen. Jadi, yang ketiga, mengetahui kualitas dari produk tersebut. Soal yang kedua, Anda adalah seorang pramuniaga di bagian stasiun. Apa yang Anda lakukan jika terdapat konsumen yang bingung dalam menentukan warna pakaian yang akan dipilih? Jawabannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan Anda adalah seorang yang ditugaskan untuk mempromosikan produk fashion. Hal apa saja yang harus Anda ketahui mengenai produk tersebut sebelum Anda mempromosikan ke konsumen? Yang pertama, menggunakan bahasa yang mengerti, menentukan target pasar, produk harus berkualitas, trial value, status, LD lingkar dada, 105, panjang 90, celana, mengenai buka, lingkar pinggang, 111, panjang 86, harganya 515. Ini siapa ini? Sama ya? Oke, silakan yang lain boleh menanggapi. Silakan. Ya, silakan. Oke, saya menanggapi untuk membuka kerja promosi fashion wanita itu mungkin bisa ditambahkan untuk warna karena itu kayak kurang warna yang ada. Selanjutnya untuk keterangan yang lainnya bisa cukup gunanya warna. Kalau kayak ini spesifikin aja gitu kayak. Yang lain ada lagi? Kalau nggak ada silakan ditutup untuk kelompoknya. Kali ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke ya, cukup menarik ya. Sudah dijual, kemudian ini dengan jual produk ya. Kemudian tadi ada kelompoknya di Siti tadi menyampaikan bahwa warna tadi ya, Siti dan ya untuk warna. Jadi warna ini belum dicantumkan. Mungkin berikutnya yang ketika menjual sebuah produk lalu dicantumkan untuk warnanya. Jadi benar-benar jelas. Kemudian bisa juga ditambahkan yang atas itu kata-kata iklan ya supaya menarik perhatian juga. Itu ya. Oke, mungkin itu pada pertemuan kali ini sebelum kita simpulkan ya, mungkin kalian sudah dari tadi ya beraktivitas mungkin sedikit lelah kemudian bosan juga ya. Di sini ada sedikit permainan ya, melatih konsentrasi supaya kalian tetap semangat. Jadi gini, kalian tahu semut? Tahu gajah? Semut ukurannya? Yang ukuran? Sudah pernah main permainan ini? Sudah bisa maininnya? Oke. Jadi kalau semut tangannya kecil, tapi tangannya gini. Jadi yang dirubah adalah gerakan ya. Yang dirubah gerakan bukan kenyataannya. Ya. Gajah kenyataannya kecil, tapi tangan kalian gini. Semut besar. Itu ada masalah. Semut itu kecil. Jadi yang berubah kenyataannya atau ukuran ya. Kalau semut ya kecil, tapi tangannya besar. Tangannya gini. Gajah besar, tapi tangannya seperti ini, gitu ya. Paham?
ya bisa maju ke depan ya. Ngapain? Pokoknya maju ke depan. Sekali lagi ya. Arah sini lah. Aman. Semut. Oke, benar ya. Langsung ya, nggak boleh macet-macet. Gajah. Gajah semut. Semut itu kan kecil. Masih ada substansi gajah mudah ya. Gajah hanya dua mata yang dirubah gerakannya ya, bukan ukurannya. Gajah yang terbesar tetapi tangannya ini. Oke, sekali lagi lah. Ini lah, ini dulu. Gajah semut, gajah. Langsung ya. Kasih ya, tetap konsentrasi walau kondisi capek ya, mungkin lapar ya, tetap konsentrasi karena kalau tidak konsentrasi maka akan berakibat merugikan. Yang pertama merugikan. Baik, setelah itu ya, silahkan kalian kerjakan soal formatif yang sudah Bapak unggah di Google Classroom. Kemudian kerjakan secara mandiri, kemudian jangan sampai nyontek ya. Baik, kalau sudah selesai, Bapak akan tampilkan hasil dari kerja kalian ya, formatif tadi. Kemudian bagi yang belum mencapai KKM, nanti ada penilaian untuk remedialnya. Kemudian untuk nilai yang tertinggi dapat oleh Adelia. Selamat kepada Adelia. Bagi yang belum tuntas, seperti yang sudah saya sampaikan tadi di awal, akan ada penilaian remedial ya. Jadi nanti setelah kegiatan pembelajaran ini selesai, maka untuk soal remedial ya, tugas remedialnya nanti Bapak unggah di Google Classroom. Refleksi berikutnya ya. Apa yang kalian dapat pada kegiatan pembelajaran kita di hari ini? Silakan dijelaskan mungkin dari kelompoknya sebelah sini, silakan. Apa yang kalian dapat? Sampaikan saja apa yang kalian dapat dari materi ini. Jadi setelah belajar ini tadi, jadi lebih tahu tentang nama, terus jenis kain. Jadi nggak cuma tahu kalau kain itu kain lori aja, jadi lebih tahu banyak lagi. Oke, yang lain? Ayo Rik, tentang apa saja yang kamu dapat? Mengetahui tentang jenis kain, Jenis kain, terus warna kain, terus nama ya. Nah, nama, jangan lupa namanya. Untuk boleh yang di antara kalian menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita di hari ini. Silakan untuk kelompoknya Eko. Erik, Erik. Bagian jenis bahan dasar yang memiliki jenis dan bunyi yang berbeda tergantung
Proses belajar adalah proses memanusiakan dan mengalami perubahan serta mengikuti tren dan tergantung dengan lingkungan. Oke, ada yang lain bisa menyimpulkan untuk kelompoknya Adelia? Ya, silakan. Untuk kesimpulan materi kali ini yaitu yang pertama, tekstil berasal dari berbagai jenis bahan dasar yang memiliki jenis serta fungsi yang berbeda-beda tergantung penggunaannya. Yang kedua yaitu produk fashion adalah produk mengandung unsur style dan terus mengalami perubahan mengikuti tren serta tergantung dari minat konsumen. Oke, itu tergantung dari kegunaannya. Ya, tergantung dari kegunaan dan kelebihan masing-masing tekstil itu sendiri. Kemudian yang kedua, produk fashion itu produk yang mengandung style atau gaya. Kemudian style itu sendiri berubah-ubah mengikuti tren yang berkembang di masyarakat. Itu ya. Oke, itu kesimpulan kita di pertemuan kita di kesempatan kali ini. Kemudian sebelum kita tutup, boleh dipimpin doa. Untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Demikian pertemuan kita di kesempatan kali ini. Kemudian setelah ini tetap jaga kesehatan ya, karena pandemi masih ada ya di lingkungan kita. Jadi saya harap setelah menjaga kesehatan, kemudian menjaga pola hidup sehat ya, tetap cuci tangan, kemudian memakai masker dan menjauhi kerumunan. Kemudian terutama sampai rumah ya, jangan lupa untuk terus belajar ya. Dibaca-baca kembali video dilihat video pembelajaran, kemudian materi yang sudah saya bagikan di Google Classroom. Baik, demikian saya kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian praktik ujian mengajar yang sudah saya lakukan. Terima kasih kepada Bapak atau Ibu dosen penguji UKIN PPG Daljab tahun 2020 tahap 2 Universitas Negeri Medan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.